sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Sandra Weni dari SMA Negeri 2 Teluk Kuantan. Teman saya Rendra Eka Putra dari SD 010 Beringin Jaya. Dan saya Devri Herlian Putra dari SMP Negeri 3 Sentajo Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saksikan. Assalamualaikum Pak Devi. Waalaikumsalam Pak Rendra. Kira-kira apa nih tujuan kita bertemu hari ini? Ini nih Pak, saya rencananya kan mau melakukan coaching Ya. sama rekan. Jadi karena itu tentu harus ada yang menjadi observer Pak. Ya. Melihat untuk mengoreksi untuk kedepannya lebih baik gitu kan. Ya. Jadi ini saya minta Bapak jadi observer nih Pak nanti pada saat saya coaching. Ya Pak. Ya. Kemudian ya ada beberapa lah pengembangannya nanti apa saja gitu Pak. Oke itu Pak, saya minta bantu sama Pak Rendra nantinya. Oh, jadi tujuan awalnya kita bertemu ini Pak Devi akan melaksanakan coaching nih. Ya. Ya kan? Jadi dalam pelaksanaan coaching nanti saya yang mengamati Pak Devi. Benar Pak. Benar. Dari pengamatan saya nanti kira-kira bagaimana nih yang mau saya amati? Oh ya. Dari kompetensi inti coaching itu kan ada 3 nih Pak Devi. Ya benar. Ada kajian penuh, Ya, Pak, kajian ya kan? penuh. Yang kedua ada mendengarkan aktif, dan yang ketiga pertanyaan berbobot. Kira-kira bagaimana nih yang perlu saya amati nanti dari ketiga, salah satu dari ketiganya? Saya pengennya ini Pak, pertanyaan yang berbobot nih Pak. Ya. Saya minta bantu pertanyaan berbobot nanti Bapak bantu amati. Ya. Mungkin bahasa lainnya bisa menjadi penilaian pengembangan bagi saya nanti Pak. Ya. Jadi salah satu dari kompetensi inti coaching ini Bapak ingin saya amati bagian pertanyaan Yang berbobot. yang berbobot. Jadi apa nih kira-kira penilaian Bapak terhadap diri Bapak sendiri yang akan kita kembangkan ini? Oh iya. Tadi kan salah satu ini Pak menimbulkan pertanyaan yang berbobot. Jadi saya ingin menilai begini Pak, nanti dari pertanyaan-pertanyaan saya ke coach saya ini Ya. bisa menimbulkan solusi nih Pak bagi coach. Jadi arah-arah pertanyaan ini bisa menggiring coach untuk menimbulkan memunculkan mendapatkan solusi untuk masalah dia sendiri gitu Pak. Ya Pak, nanti Bapak silakan melaksanakan coaching. Kira-kira kapan Bapak mau melaksanakan coaching? Nanti saya Pak pas jam 11-an lah mungkin Pak. Ya Pak. Pas waktu saya kosong. Oke baik Pak. Jadi yang saya amati nanti yang saya nilai dari Bapak itu tentang ini ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Ya, benar, Pak. Ya, seperti itu. Ya Pak, saya bisa Pak. Oke, Jadi, baik. pertanyaan. Terima kasih Pak Rendra ya Iya, atas waktunya ya. Iya Pak. Assalamualaikum Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Rendra. Waalaikumsalam Pak Devri. Baik, bagaimana nih kabar Bu Rendra? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bapak gimana nih kabarnya hari ini Pak? Ya, kalau kabar badan alhamdulillah sehat nih Bu. Alhamdulillah ya Pak. Cuman ada beberapa hal mungkin ya. Jadi ini Bu, apa nih dari ini yang kemarin kita sepakati hari ini katanya Bu Sandra mau bercerita. Apa tuh? Masalahnya kah atau bagaimana gitu? Jadi ini nih Pak, saya di sini mau bercerita nih masa siswa ya seperti biasa lah Pak yang kita hadapi sebagai guru ini sama tahu ya Pak ya. Ini terkait dengan jurusan saya sebenarnya Pak, novel saya di bahasa Jepang ini kan ada berbagai macam tulisan gitu ya Pak. Ya. Nah di sini siswa saya mungkin kurang aktif, kurang bisa dalam menulis tulisan Jepang ini Pak. Oh, jadi itu masalahnya ya. Kalau dari pembicara Bu Sandra nih, masalahnya tentang mapel nih, mapel. Iya, Mapel mapel Bu nih, Sandra mapel. bahasa Jepang. Iya. Kalau bahasa Jepang memang agak sulit juga Bu Sandra sebenarnya ya. Iya, Tapi sulit, Pak. karena udah masuk mapel, tentu bagaimana cara menerapkannya. Iya, iya. Jadi Bu Sandra dari ini, apa nih masalah yang sangat detail itu bagaimana? Yang Bu Sandra alami begitu. Nah, ya, Pak. Dari hal ini Pak
Pak, yang mana di sini dalam bahasa Jepang ini kan ada hurufnya ada 4 gitu. Jadi siswa saya di sini ini mengalami kesulitan dalam baik itu dalam menulis, dalam menghafal huruf-huruf Jepangnya. Jadi mungkin di sini saya juga bingung ya Pak, menghadapi siswa, bagaimana caranya nanti siswa ini bisa menulis atau bisa memahami tulisan-tulisan Jepang ini dengan cepat gitu Pak. Jadi Bu Sandra pengen nanti misalnya siswa ini dari masalahnya nih ya, Iya. susah menulis, Iya. susah menghafal, susah memahami tulisannya karena garis-garis Iya. gitu ya. Iya. Nah, Bu Sandra ya. Jadi Bu Sandra, dari pertemuan kita nih, dari pembicaraan kita pada siang hari ini Bu Sandra, apa nih yang ingin Ibu dapatkan nih dari pembicaraan kita pada saat ini? Yang ingin saya dapatkan di sini nanti Pak, semoga dengan kita berbagi pengalaman atau bercerita nih Pak, bercerita dengan Bapak kan, nantinya saya bisa menemukan solusi-solusi dari masalah yang saya hadapi sekarang, solusi buat siswa saya, bagaimana siswa saya ini bisa dengan lancar memahami atau bahkan membaca dengan tulisan Jepang ini nantinya Pak. Jadi Bu Sandra tujuannya ini berbicara kita sharing kita pada siang hari ini supaya siswanya kalau bisa tuh cepat memahami, bisa membaca, bisa menulis ya. Walaupun bahasa Jepang ini tidak apa kita ya, bahasa kita bahasa luar gitu. Baik Bu Sandra, kira-kira nih Bu Sandra, berapa orang sih siswa yang susah memahami, susah membacanya dan yang susah menghafal gitu. Kira-kira berapa orang sih dari total jumlah siswa di kelas Bu Sandra? Semuanya kah atau beberapa orang? Dari gini ya Pak, dari siswa saya ini saat di satu kelas itu kan berjumlah 33 orang nih Pak ya. 33 siswa. Dari 33 siswa ini boleh dikatakan mungkin yang lancarnya atau yang bisanya nih ya Pak, bisa menulis, bisa menghafalkan huruf bahasa Jepang ini atau bahkan bisa membaca dengan lancar itu palingan sekitar 10 orang siswa saya Pak. Iya. Dari berapa siswa? Dari 33 orang. Mungkin ya karena tadi Pak di sini kan kalau beda dengan bahasa lainnya karena kita udah belajar dari tingkat SD ya Pak ya. Kalau bahasa Jepang ini kan dipelajari di tingkat SMA saja. Jadi ibaratkan kita ini belajar menulis lagi gitu Pak. Jadi di SD tidak ada, di SMP tidak ada, tiba-tiba saya muncul bahasa Iya. Jepang. Gitu ya. Jadi selama ini Bu Sandra, selama Bu Sandra ngajar ini bahasa Jepang ini, metode apa sih yang pernah digunakan untuk supaya mendorong itu semua siswa sudah memahami? Mungkin metode yang saya gunakan nih Pak selama ini ya Pak ya, itu dulu itu diibaratkan metodenya itu mungkin terlalu monoton buat anak, bisa jadi mungkin anak membosan itu. Saya mengajarkan siswa saya ini menulis huruf itu ya sama dengan mengajarkan siswa kelas 1 SD belajar menulis lagi. Terus mungkin selama ini saya belum menggunakan media-media atau metode yang lainnya. Yang sudah pernah saya lakukan itu selain menulis dengan cara di papan tulis ini ya Pak ya, mungkin dengan mengangkat tangan siswa ini, oke kita menulis A ini A lurus, garisnya ke samping gitu. Mungkin ini cara yang menurut efektif menurut saya sih buat siswa saya. Jadi cara-cara metode ini yang udah Bu Sandra coba, yang udah Bu Sandra terapkan seperti metode ceramah, cara metode siswa ini maju ke depan, menulis seperti itu. Jadi ada nggak ya kira-kira Bu Sandra menggunakan media yang Bu Sandra gunakan ini biasanya seperti apa gitu? Mungkin media yang sudah pernah saya gunakan itu kartu ya Pak, kartu itu kan kartu huruf gitu. Oh kartu huruf. Jadi selama ini saya baru menggunakan selain menulis atau metode ceramah itu menggunakan kartu huruf. Jadi nanti setelah belajar menulis ini saya keluarkan lagi kartunya, kira-kira ini huruf apa. Ini sih yang selama ini yang baru saya lakukan itu Pak. Ini hurufnya apa? Iya. Nanti di kartu ini Pak sudah ada hurufnya, terus di belakangnya sudah ada gambar. Jadi gambar buahan gitu. Oh iya. Jadi kayak misalnya visual itu. Iya. Jadi Bu Sandra begini. Kira-kira nih kalau kita beri skala dari 1 sampai 10 terhadap siswa Bu Sandra ya. Kira-kira siswa Bu Sandra itu sekarang berada di skala berapa tuh?
kalau dilihat dari skala ini ya Pak ya, 1 sampai 10 ini mungkin siswa saya itu berada di skala 5 nih Pak. 5. 5 Pak. 50-50 berarti. Iya, 50 baru Pak. 50-50 ya. Jadi Ibu Sandra kan skala 5 nih. Iya. Nanti setelah kita lakukan pembicaraan atau kedepannya, Bu Sandra yang pengen Bu Sandra itu siswa Bu Sandra tuh inginnya peningkatan tuh di skala berapa? Untuk kedepannya ini setelah ini gitu ya Pak, atau saya pengennya siswa saya ini berada di skala 10 pastinya, kita Ya, kan pasti ingin ya. Cuma untuk sampai di skala 10 itu pasti kita butuh proses ya Pak. Ya paling kurangnya itu seminimal-minimalnya itu di angka 8 lah Pak. 8 gitu. Sandra pengen nih, nanti Iya. siswanya berada di angka 8 walaupun pengennya 10. Iya pengennya 10 lah. 10 ya. Jadi tapi kan dari 33 siswa, kita mungkin semuanya Iya. bisa karena sesuai juga sih dengan yang ini ya kemampuan. Iya. Jadi skala 8 ya Bu Sandra. Ini Bu Sandra, apa nih kekuatan-kekuatan yang Bu Sandra miliki untuk mencapai supaya siswa Bu Sandra ini bisa memahami pembelajaran dengan mudah, bisa membaca, bisa menulis bahasa Jepang. Kekuatan apa sih yang Bu Sandra miliki gitu? Kekuatan-kekuatan yang saya miliki dan ingin mungkin yang saya kedepannya ya yang akan saya ini Pak. Di sini mungkin kemarin saya menggunakan metode yang terlalu monoton gitu kan Pak, cuma fokus satu buku pelajaran gitu kan. Untuk kedepannya saya inginnya saya akan mencoba ini Pak, menggunakan berbagai media. Terus nanti saya juga bisa menggunakan seperti games yang ada di games online gitu Pak, dengan ya kayak teka-teki silang dengan menampilkan huruf-huruf Jepang ini gitu Pak. Jadi anak-anak ini tidak dituntut lagi untuk harus menulis sebenarnya kan Pak. Di sini dengan saya nanti menampilkan berbagai media atau nanti menggunakan audio atau video-video yang ada di YouTube bisa saya tampilkan juga gitu. Dan saya pengennya nanti untuk kedepannya ini siswa saya ini memang saya inginnya bisa menulis, tapi menulis di sini saya tidak akan memaksakan siswa saya itu dengan cara menulis kalian harus nulis ini, tapi saya akan menggunakan berbagai model-model pembelajaran dengan menggunakan tadi seperti games yang ada di Google atau online secara online kayak rolling gitu, kayak teka-teki silang, kayak ulang tangga gitu, tapi dengan menggunakan huruf-huruf Jepang ini. Ya. Dari ini Wendra, dari kekuatan yang memiliki nih, namanya tadi itu bisa menggunakan ini, media, macam teknik game. Jadi ada hambatan nggak? Apa kira-kira sih hambatannya nih dalam melakukan hal-hal itu tuh? Dalam yang ibu miliki kan ada kekuatan tadi nih, mencapai itu untuk menggunakan kekuatan itu ada hambatan nggak? Pastinya ada ya Pak ya, apalagi nih sekolah saya yang berada di jauh sebenarnya. Nah kalau di sini mungkin hambatan kalau kita menggunakan games online ini pasti otomatis kita menggunakan jaringan internet ya Pak. Nah kalau seandainya mati lampu nih ya Pak ya, hambatan di sini nih kalau mati lampu jaringan saya pasti hilang, jaringan di sini otomatis. Nah nanti jaringan akan hilang. Terus nantinya hambatan yang lainnya mungkin di sini kan pasti menggunakan proyektor ya. Nah proyektor di sini kan palingnya cuma ada 3. Nah seandainya guru-guru yang lain juga memakai proyektor sama dengan jadwal saya mengajar, itu pastinya nanti tidak mungkin juga saya memaksakan kalau saya pengen memakai, karena di sini kita kan punya ini semua ya Pak. Oke, itu hambatan. Nah, ada berapa? Ada ini mati lampu, jaringan hilang, otomatis mati lampu, lampu padam, listrik tidak ada, daya tidak ada. Kemudian proyektor, jumlah proyektor hanya 3, sedangkan jumlah kelasnya ada 7. Sampai berapa kan susah. Jadi ya dari hambatan itu Bu Sandra, apa sih solusi? Ada solusinya nggak kira-kira? Sebenarnya mungkin kalau untuk solusinya ada Pak. Sebelum di sini kan
mungkin saya nanti akan menyediakan juga media yang tanpa menggunakan listrik dan jaringan, seperti membuat kartu-kartu atau games TGT ya kalau nggak salah saya itu namanya, ditempelkan di papan tulis. Nah siswa ini nanti bisa saya tulis dengan mungkin huruf atau sudah dengan kosakata atau sebagainya gitu, Pak. Tidak ada solusinya nih Iya. dari proyektor jika bentrokan bagaimana, Iya. jika mati lampu bagaimana, ya begitu. Hmm. Kalau proyektor nih Bu, proyektor misalnya kan 3. Iya. Kebetulan nih ada jawaban bentrok sama Ibu itu bagaimana tuh ya? Kalau ada dari yang 3 ini jalurnya bentrok sama saya, ya pasti saya juga tidak bisa memaksakan, kecuali dari hari sebelumnya nih saya udah bilang nih besok saya mau pakai proyektor 1 gitu ya Pak. Iya. Kalau di sini kan hak kita sesama guru ini sama kan Pak. Nah, Mungkin saya bisa alihkan ke metode-metode lainnya gitu ya. ada solusi lain nggak Bu ya? Dari jika proyektor itu bentrok, ada solusi lain nggak sebelumnya? Atau ya bagaimana gitu? Ya dialihkan dengan model pembelajaran yang lain gitu Pak. Dan nih solusinya. Iya. Baik Bu, setelah dapat solusinya nih, kira-kira siapa nih yang akan Ibu libatkan? Di lingkungan sekolah atau di luar sekolah yang akan menunjang Iya. rencana-rencana Ibu nih akan memberi support kah gitu ya? Siapa nih yang ingin Ibu libatkan tentunya? Yang akan terlibat loh. Ya. Yang terlibat di sini mungkin terutama kepala sekolah satu pasti ya. kita libatkan Sekolah, dalam ya. hal apapun ya Pak ya. Ya. Terus berkolaborasi dengan teman-teman di sekolah. Bisa saja kita kan minta teman kita untuk mengobservasi kita menjadi profesor kita di kelas, melihat proses pembelajaran kita. Terus mungkin saya di sini juga berkolaborasi dengan rekan sejawat atau satu jurusan dengan saya mungkin di MGMP Pak, di MGMP ya seperti di MGMP bahasa Jepang kan. Nanti dari berbagi atau apa segala macamnya, saya bisa mengadop juga dari pembelajaran yang sudah mereka terapkan. Gitu. Nah. Jadi yang akan Ibu libatkan terutama kepala sekolah, seperti kita, Iya. teman-teman sejawat, kolaborasi dengan teman, Iya. bisa juga melalui game. Iya. Ya, Bu. Oke, jadi ini Bu Isandra, kita udah nemuin nih solusinya. Jadi kapan nih kira-kira nih Bu akan memulai aksi-aksi, akan memulai rencana-rencana tadi kapan? Ibu bisa mulai kira-kira? Untuk memulainya ya Pak, kebetulan nih saya masuknya kan sekali seminggu nih ya Pak ya. Jadi Iya. sekarang di hari Sabtu mungkin di hari Rabu depan saya sudah mulai menerapkannya Pak. Rabu depan ini ya? Iya, Rabu depan ini Pak saya mulai menerapkan. Jangka selesainya kapan? Jangka selesainya mungkin ya membutuhkan waktu yang panjang, paling cepat yaitu 2 minggu ya Pak ya. Oke, 2 minggu ya Bu. Nah. 2 minggu. Baik nih Bu, kita udah panjang lebar nih berbicara Iya. solusi, rencana, ada yang mendukung gitu ya. Jadi ini Bu, apa nih yang udah Ibu dapatkan dari perjalanan kita nih yang pada saat ini nih? Apa yang kita dapatkan, apa yang Ibu dapatkan, atau bisa apa Ibu rasakan seperti itu? Jadi dari pembicaraan kita ini Pak, dari awal sampai sudah di penghujung Ya, ini Pak, benar. yang saya dapatkan itu saya sudah bisa mendapatkan menemukan langkah-langkah untuk solusi yang dari permasalahan yang saya hadapi sekarang. Terus kalau perasaan itu saya merasa lega ya Pak, senang sudah bercerita dengan Bapak. Akhirnya saya ya tadi sampai di tahap untuk mendapatkan solusi dari setiap permasalahan yang ada. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak, saya ucapkan Sama-sama, dulu. Bu. Bu Sandra, jadi Bu Sandra nanti setelah Ibu melakukan aksi nih, Iya. aksi rencana tadi dilakukan, katanya di hari Rabu depan, mungkin selesai 2 minggu. Saya penasaran nih Bu hasilnya bagaimana? Iya. Apakah siswa Ibu sudah pandai bahasa Jepang? Iya. Atau mereka sudah aktif atau sudah paham hurufnya yang cepat tadi Bu Sandra sampaikan? Nanti kalau selesai hubungi saya lagi Bu, atau kita cari waktu untuk berbicara atau sharing-sharing kembali menyampaikan hasilnya ya. Baik Pak, nanti setelah saya melakukan aksi nyata itu di minggu depan, saya akan menghubungi Bapak lagi, berbagi cerita lagi tentang aksi nyata yang sudah saya lakukan di kelas, bagaimana prosesnya, bagaimana tanggapan dari siswa saya nantinya. Iya. Oke Bu Sandra, mungkin itu saja Bu Sandra. Luar biasa nih Bu Sandra obrolan kita pada ini siang hari ini ya. Iya, Terima kasih Pak. Bu. Terima kasih banyak Pak. Ya sama-sama Bu Sandra. Mungkin demikian dulu ya Bu Sandra ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Pak Jeffrey,
tadi sudah melaksanakan proses coachingnya. Bagaimana jalan dari proses coachingnya tadi? Apakah berjalan dengan lancar atau bagaimana? Kelihatan tadi. Ya Pak, alhamdulillah Pak Rendra, tadi coaching sudah berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Itu saya sudah melakukan coachingnya. Ya. Nah, Alhamdulillah ya sudah berjalan dengan lancar proses coaching Pak Depri tadi. ya. Ya, apa nih yang sudah dilakukan sebelum saya mengomentari? Saya mau mengajukan beberapa pertanyaan dulu ya sama Ya. Pak Depri. Bisa Pak Depri? Boleh, baik. Baik. Yang pertama itu apa nih kira-kira yang sudah dilakukan pada saat proses coaching tadi? Pada saat proses coaching tadi saya sudah melakukan ini Pak Rendra. Sudah sesuai nih dengan ini potensi coaching itu kan ada 3 ya Pak ya. Ya. Yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Ya. Kemudian dari beberapa ini saya sudah juga memberikan ini tentang pertanyaan berbobot Pak. Coach saya juga sudah mendapatkan solusinya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kelihatannya coach secara tidak langsung sudah saya kirim untuk menemukan solusi-solusi dari pertanyaan beliau. Ya. Dari masalah beliau, solusi-solusinya sudah dapat. Jadi di saat saya nanyakan bagaimana keadaan coach setelah saya coaching atau setelah diskusi bersama saya, coach sudah merasa senang Pak, bahagia, katanya sudah plong dari masalah-masalahnya, sudah menemukan solusi. Seperti itu lebih kurang Pak Rendra. Ya. Jadi apa yang dipaparkan tadi, yang didiskusikan tadi sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan alur-alur yang diinginkan lah, gitu ya Pak Depri ya. Ya, kira-kira indikator capaian menurut Pak Depri tadi, indikator capaian yang ingin dikembangkan apakah sudah terlaksana menurut Pak Depri atau belum itu? Oh ya, tentang indikator pencapaian itu kan saya tadi mengambil pertanyaan berbobot nih Pak. Ya. Kalau menurut saya mungkin sudah tercapai Pak, karena ini menurut saya Pak ya. Ya. Jadi karena dari pertanyaan berbobot tujuan kita kan menggali nih Pak, menggali masalahnya apa. Kemudian setelah kita menggali, kita memberikan pertanyaan lagi kepada coach kita. Saya memberikan pertanyaan untuk menemukan solusi. Kelihatannya coach saya sudah mendapatkan solusinya. Iya. Baik Pak Depri, terima kasih sudah merefleksi diri Pak Depri, kekuatan-kekuatan yang sudah yang mau dikembangkan tadi sudah kelihatan seperti itu Pak Depri ya. Baik Pak Depri, di sini saya akan mengomentari ada sedikit catatan-catatan hasil observasi yang saya lihat, yang saya amati dan yang saya nilai dari apa yang sudah Pak Depri laksanakan pada proses coaching tadi. Ya. Bisa saya menyampaikan beberapa catatan dari saya Pak Depri? Bisa Pak. Baik, secara umum, secara garis besarnya saya lihat tadi, secara saya amati dari awal tadi sudah berjalan dengan bagus ya Pak Depri, lancar, dan menemukan solusi-solusinya, apa yang diinginkan dan diharapkan oleh coachnya sudah kelihatan tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Depri tadi. Nah kemudian kalau saya lihat secara umum lagi alur-alur ceritanya tadi sudah kelihatan mulai dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi sampai dengan tanggung jawabnya sudah berjalan dengan baik juga. Kemudian khusus ini secara spesifik yang ini Bapak kembangkan tadi masalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi secara saya lihat itu sudah sangat bagus sekali Pak Depri, di mana tadi pertanyaan-pertanyaan yang Pak Depri ajukan kepada Koci sudah memancing atau sudah memberikan solusi terhadap diri Koci sendiri. Koci Pak Depri sudah menemukan solusi apa yang akan dilaksanakan, apa rencananya, sehingga kegiatan yang ingin dilakukannya sudah terencana dengan bagus ya. Ya seperti itu kira-kira lah dari pertanyaan-pertanyaan yang Pak Depri ajukan tadi, pertanyaan-pertanyaan yang berbobotnya sudah memberikan inovasi-inovasi baru sebelum melakukan coaching dan setelah melakukan coaching itu ada perkembangan seperti itu. Nah, setelah tadi Pak Depri kan kompetensi yang ingin dikembangkan tentang menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot.
Sedangkan kita di dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi nih, ya kan? Ada kajian penuh, mendengarkan aktif, kemudian menanyakan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Seperti itu kan Pak Depri. Kira-kira selain dari mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kompetensi apa lagi untuk kedepannya yang ingin Pak Depri kembangkan setelah ini? Yang ingin saya kembangkan ke depannya mungkin ini Pak, keadilan penuh ya Pak. Iya. Keadilan penuh Pak. Ya mungkin kemungkinan keadilan penuh dan mungkin berikutnya nanti juga mendengarkan aktif gitu Pak. Jadi juga kalau bisa dari prinsip-prinsip coaching ini bisa kita terapkan semua, bisa kita kuasai. Ya, tapi secara bertahap kita bisa menguasai indikator inti dari proses coaching ini. Selain dari mengajukan pertanyaan tadi kan, mungkin alasannya Pak Depri mungkin ada sama Pak Depri. Kira-kira di dalam kajian penuh, ya kan, kemudian mendengarkan aktif, mungkin semuanya mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik proses coachingnya. Mungkin dari saya itu saja Pak Depri, umpan balik dari saya. Dari hasil pengamatan yang sudah saya amati dari proses coachingnya dari awal sampai akhir tadi, jika ada hal-hal yang perlu diperbaiki lagi, mungkin bisa kita perbaiki lagi ke depannya. Terima kasih Pak Rendra Ya. Setelah menyampaikan refleksi dan menjadi observer saya tadi. Saya ucapkan terima kasih nih Pak. Ya. Pak Rendra ya. Ya, Terima kasih terima kasih Pak Rendra. sama-sama. Permisi Pak Rendra. Ya.